Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Zekiah Bah dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelumnya, saya membuat Little Podcast ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian perbandingan masyarakat muslim, yang dimana kali ini kita akan membahas tentang mengenai arti perbedaan bahasa dalam Islam pada bahasa Ngapak Banyumasan dan Ngapak Tegalan. Bahasa Jawa asli atau bahasa Jawa Dwipa adalah bahasa Jawa Ngapak, sedangkan bahasa Jawa yang dituturkan di wilayah Solo dan Jogja adalah bahasa Jawa Baku yang sudah mengalami beberapa tahap. Berbeda lagi dengan bahasa Jawa Baku yang mengenal tingkatan bahasa dan cenderung feodal. Bahasa Jawa Ngapak sendiri cenderung blak-blakan dan tidak terlalu mempedulikan status sosialnya. Anggapannya adalah golongan priai atau bangsawan, sama saja dengan orang biasa atau cenderung lebih egaliter. Bahasa Jawa Ngapak disebut juga dialek Banyumasan karena memang asal-usulnya dari nenek moyang masyarakat Banyumas. Nenek moyang masyarakat Banyumas sendiri asalnya dari Kutai, Kalimantan Timur, dan berdasarkan catatan sejarawan Van der Molen abad ketiga sebelum Masehi, orang-orang dari Kutai mendarat ke tanah Jawa. Sebagian dari mereka menghuni lereng Gunung Ciremai dan sebagian yang lain menetap di lereng Gunung Slamet. Dan yang menetap di sekitar Gunung Slamet itu membangun sebuah kerajaan, yakni Kerajaan Galuh Purba yang kemudian jadi cikal bakal dari kerajaan di tanah Jawa. Berbeda dengan bahasa Jawa Baku yang terdiri dari beberapa tingkatan bahasa. Dan bahasa Ngapak sendiri cenderung blak-blakan. Dan selain itu, penggunaan bahasa ini menjadi benteng terakhir dari identitas budaya Banyumas di Jawa Tengah. Perubahan dan kemajuan masyarakat Banyumas sendiri, budayanya yang mengedepankan kesetaraan. Dan itulah yang membuat kekuatan solidaritas dan kerukunan terjalin pada masyarakat Banyumas. Dan pada saat itu dikuasai Kesultanan Mataram Islam yang memiliki kebiasaan untuk penerapan kedisiplinan perilaku dan bahasa yang dimiliki oleh rakyatnya. Dan orang Jawa sendiri mengagungkan pepatah bahasa yakni kubusananing bangsa, yang artinya bahwa bahasa merupakan balutan dari siapa diri kita. Bahasa Jawa yang dikenal dengan penuturan bahasa yang berjenjang yang bergantung pada lawan bicaranya, yaitu promo dan woko. Dan di samping itu, bahasa bagi orang Jawa adalah tentang bagaimana tutur kita mewakili sikap dan alam berpikir kita. Rakyat yang diharuskan menggenggam simbol tata krama unggah-ungguh sebagai simbol kekuasaan kerajaan. Namun, bahasa Ngapak sendiri mampu bebas dari bayang-bayang dialek Yogyakarta yang menurut buku sejarah budaya dan watak Banyumas, bahasa Ngapak sendiri jauh dari pusat kekuasaan yang membuat budaya yang ada di masyarakat masih jarang yang terpengaruh budaya ninggat masyarakat. Bahasa Ngapak bukan hanya ada di era Banyumasan saja nih teman-teman, tetapi bahasa Ngapak sendiri mempunyai dua rumpunan bahasa yang dialeknya Ngapak tersebut yakni Ngapak Banyumasan dan Ngapak Tegalan, di mana Ngapak Banyumasan itu terdiri dari daerah Banyumas, daerah Banjarnegara, daerah Purbalingga, daerah Kebumen, dan daerah Cilacap. Dan bahasa Ngapak Tegalan terdiri dari daerah Tegal, Brebes, dan Jawa adalah pulau di Indonesia yang berpenduduk kurang lebih 136 juta. Yang dimana pulau ini merupakan pulau yang berpenduduk banyak di dunia dan secara administratif terbagi dalam 6 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Dan wilayah Banyumasan sendiri terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara umum terdiri dari dua bagian nih teman-teman, yaitu wilayah Banyumasan Utara dan wilayah Banyumasan Selatan, di mana Banyumasan Utara terdiri dari daerah Tegal, Brebes, dan Pemalang, dan wilayah Banyumasan Selatan sendiri terdiri dari Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas. Dan seorang ahli bahasa Belanda yakni E.M. Uhlenbeck mengelompokkan bahasa Jawa ke dalam 3 dialek, yakni bahasa Jawa bagian barat,
bahasa Jawa bagian tengah, dan bahasa Jawa bagian timur. Perbedaan bahasa Jawa di Solo dan bahasa Jawa Ngapak, yakni di wilayah Banyumasan akhiran O diucapkan A. Contohnya itu di Solo itu sego, di Cilacap sega yang artinya nasi, dan di wilayah Banyumasan huruf mati pun dibaca penun. Contohnya di Solo itu enak, itu dibaca enak. Sedangkan di Banyumasan dibaca enak dengan huruf K yang sangat jelas. Dan karena huruf K dibaca jelas oleh wilayah Banyumasan, dan bahasa Banyumasan itu disebut bahasa Ngapak atau ngapak-ngapak. Dialek Ngapak Tegalan dituturkan di wilayah Utara Tanjung, Ketanggungan, Larangan, Brebes, Slawi, dan Pemalang. Dan dialek Ngapak Banyumasan dituturkan di wilayah selatan, yakni Bumi Ayu, Karangpucuk, Cilacap, Nusa Kambangan, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Meskipun serumpun dialek kedua wilayah tersebut mempunyai perbedaan kosakata yang baik secara morfologi maupun fonetik, dan ada pun contoh perbandingan kosakatanya dalam dua wilayah tersebut, yakni di dalam bahasa Indonesia itu kamu, di Tegal, di bahasa Tegal itu kon, di Banyumasan rika atau koe. Ada juga sangat di bahasa Tegalan itu nemen, temen, atau pisan. Di Banyumasan itu banget atau temen. Dan bagaimana itu di bahasa Ngapak Tegalan itu yakni kepriben, priben, atau pribe. Dan di Banyumasan itu kepriwe. Bahasa Jawa atau bahasa Jawa Dwipa yang dituturkan di wilayah Solo dan Jogja adalah bahasa Jawa Baku, yang dimana sudah mengalami beberapa tahap perkembangan sejarah, dan beberapa dengan bahasa Jawa Baku yang mengenal tingkatan bahasa dan cenderung feodal. Bahasa Jawa Ngapak itu cenderung belak-belakan dan tidak terlalu mempedulikan status sosialnya. Anggapannya golongan priai atau bangsawan sama aja dengan orang biasa. Bahwa tadi yang sedikit dijelaskan antara bahasa Ngapak Tegalan dan bahasa Ngapak Banyumasan, yakni perbedaan di mana kita juga harus dapat menyikapi perbedaan dalam ajaran Islam, di mana perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang sudah Allah tentukan di dalam kehidupan ini, yang bermakna bahwa suatu perbedaan yang ada di kehidupan manusia merupakan kehendak Tuhan yang pasti terjadi dan manusia tidak mungkin dapat menghindarinya. Hal perbedaan ini tertuang dalam firman Allah pada surah Al-Hujurat ayat 13, yakni di mana hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat di atas menjelaskan firman Allah bahwa manusia diciptakan memiliki keragaman. Salah satu contoh keragaman tersebut adalah perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku, bahasa, dan bangsa. Bahkan di dalam ayat tadi Allah kembali menerangkan perbedaan atau keragaman dalam bahasa dan warna kulit loh. Pada surah Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin al-ayah. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya. Dan ayat tadi yang sudah dibacakan juga membuktikan bahwa perbedaan sudah menjadi sunatullah sejak awal penciptaan langit dan bumi. Termasuk juga perbedaan dalam hal berpendapat loh teman-teman. Perbedaan penentuan hukum dan lain-lain juga. Lalu bagaimana sih manusia menyikapi dan menghadapi tantangan perbedaan tersebut? Dan bagaimana Islam memberikan ujaran dalam hal ini? Karena tidak sedikit kita temukan manusia bertengkar hanya karena perbedaan. Di dalam Al-Quran, ujarannya yang pertama dalam menyikapi perbedaan adalah manusia diperintahkan agar saling memahami dan saling mengenal. Kata yang perlu digarisbawahi pada surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut
pada kalimat untuk saling kenal mengenal, di mana sebelumnya Allah menerangkan perbedaan yang terdapat di dalam kehidupan manusia. Kalimat saling mengenal tersebut ini secara umum bermakna dikarenakan adanya perbedaan, maka manusia dianjurkan untuk saling mengetahui hal tersebut. Selain itu, tidak lupa untuk saling belajar dan mempelajari, karena sejatinya perbedaan adalah agar manusia semakin belajar dan meluaskan ilmu. Dan inilah salah satu alasan mengapa sih perbedaan sering disebut rahmat, karena justru kehidupan akan lebih terlihat indah dengan adanya keragaman. Bayangkan saja deh, jika Allah menciptakan semuanya sama, maka kehidupan akan terlihat monoton saja kan? Tentunya perbedaan bukan alasan untuk saling mencaci dan merendahkan satu sama lain ya teman-teman. Yang dimana perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang sudah Allah tentukan dan tetapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang bermakna bahwa suatu perbedaan yang ada di kehidupan manusia merupakan kehendak Tuhan yang pasti terjadi dan manusia tidak mungkin dapat menghindarinya. Terima kasih sudah mendengarkan Little Podcast saya, dan tunggu podcast-podcast selanjutnya. See you next time. Bye-bye.